Sejauh ini aku udah selesain salsanya, terus aku udah siapin garnish, mix salad, terus salad dressingnya aku juga udah barusan ngeluarin salmonnya dari oven. Harapannya semua dishnya balance sama rasanya enak. Aku mau seasoning salsanya, ini rasanya tuh harus dia tuh asem, manis, dan juga seger. Jadi aku mau make sure semuanya tuh perfect. Sepuluh menit terakhir, aku langsung angkat bebek ini dalam presto dan aku akan siapkan untuk proses sear bagian atasnya aja. Dapat bahan apa? Bebek. Duck leg lagi? Yes, kali ini mau dibuktiin duck leg-nya enak. Terus yakin Mateng, banget bakal empuk. bukan masalah matang, empuk. Empuk dan masuk resep semua rasanya. Empuk? Empuk. Yakin? Yakin, yakin, Chef. Yakin? Yakin Siapain banget. tuh? Saya presto. Pressure test lo kamu udah kasih janji manis gitu. Ya, semoga aja nggak ternyata masuk. sempuk. Enggak lah. Kayaknya saya nggak dapat tiket pressure test kali ini. Bebeknya ada cauliflower puree, ada red curry sauce, terus nanti ada kale goreng. Red curry itu maksudnya curry apa nih? Stylenya apa? Pengen sih Melayu. Melayu ya? Ya, Oke. Melayu. Tetap Indonesia tapi Melayu. Sana tuh sama singkong goreng. Untuk karbohidratnya. Cauliflower, ada kale, ada itu sama bebek. Iya. Oke. Oke. Oke, thank you, Chef. Oke. Karena aku udah selesai ngerender fat dari duck breastnya, langsung aja aku besarin apinya dan aku langsung pensir bagian dagingnya. Jus dari plumnya aku satuin dengan beef ju, lalu aku emulsify dengan butter. Jadilah berdelace. Juga aku langsung aja ngepensir tenderloinnya. Karena kematangannya udah oke, langsung aku basting pakai butter yang banyak dan aku finishing di oven. Untuk butternya udah semuanya aku lelehin, lalu aku saring karena aku mau keluarin ampas-ampas fatsnya di situ dan aku langsung masukin chiller. Waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, Chef. Waktu sudah hampir habis, aku langsung finishing si singkongnya, yaitu aku goreng agar mendapatkan tekstur crispy di luar dan benar-benar lembut di dalam. Lima menit terakhir aku langsung mulai plating, ginger cream, ginger curry, aku punya protein semuanya aku masukin ke dalam. Main course ya? Ya, main course. Ya. Chef, di sini what I like Diva sih, berani mengambil the risk. Yes. Kiki, me personally, dia udah tahu plum dengan avocado. Yap. Me personally, I would take avocado. Tapi kan dia memang udah pilih sendiri kan. Ya. Jadi artinya dia memilih plum itu emang udah ada sesuatu di Betul, kepalanya. Betul. Nah, Kayaknya saya mau membuat ini pakai plum. Ya. Gitu. Jadi ketika dibuka avocado ya. ya betul. Make sense. Ya. Terus tadi ke Belinda dia bikin masih confused dia. Ya. Tapi dia tetap bikin ini confit lagi, confit salmon. Confit sama. Ente? Oke, Nata buat konfi hamachi. Confit lagi. No, it's fine. Ya. Dia di situ sosnya yang pakai kurma. Kurma ya. Sedangkan Joe dia tetap stick sama duck leg karena dia gemes, mungkin dia masih gemes. Kemarin dia buat duck leg belum bisa, dia ingin kesempatan kedua lah. Jujur aku nggak puas sama hidanganku karena aku nggak tahu bisa buat apa pakai bulgur. Jadinya aku cuma bikin salad dan aku tahu itu kurang kreatif meskipun rasanya enak, tapi aku nggak puas.
Reza, waktunya tinggal 30 detik. Go. Let's go. Yes, Go. Chef. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kita langsung saja ya. Upfront tanpa basa-basi. Kami sudah berkeliling dalam challenge Save and Risk kali ini. Dan sudah menentukan 4 orang yang akan kami panggil ke depan untuk dicicipi lebih lanjut lagi, dianalisa. 4 tersebut adalah yang terbaik. Otomatis 2 yang tidak dipanggil ke depan akan masuk pressure test. Dan dari 4 yang kami cicipi, ada beberapa juga yang tetap harus berjuang di pressure test. Ya. Kompetisi semakin susah, semakin mengerucut. Jadilah pemenang di setiap tantangan, really gonna affect every challenge. Oke, yang pertama, yang tentunya prioritas dan hasilnya juga lumayan bagus. Karena prioritas karena berani mengambil resiko. Silakan, Diva. Bawa masakan aku ke depan, aku lumayan pede. Soalnya semua condiments aku itu perfectly cooked and I love what I serve. Diva, Ya, what's Chef. this? Itu ada confit grouper with cauliflower and Snoopy puree. Ada Snoopy yang aku grill sama ada yang aku brunch. Dan ada salad, spinach salad. Siapa yang konfi hari ini? Dan itu velouté. Angkat tangan. Siapa aja yang konfi ikan hari ini atau konfi apapun? 1, 2, Sama Belinda. 3. 3, 5. 1 konfi, semua Kan konfi. kemarin Kiki bikin konfi salmon menang, Chef. Jadi saya mau ikut. Nggak gitu juga sih, Chef. Soalnya dish aku itu lebih cocok pakai confit fish. Diva bikin confit dan aku ngelihat ini kok mirip sama yang French sebelumnya. Apakah dia ikut-ikut ya? Itu sausnya apa yang itu? Itu sausnya velouté. Oh, velouté? Yes. What kind of velouté? Fish. Base-nya fish stock. So, butter. Roux, fish stock, terus That's aku it? Yes. Ada seasoning bay lain? leaf, rosemary, Oke. sea salt, black pepper. Fish stocknya pakai apa? Fish stocknya aku tetap pakai groupernya juga. Aku saute. Ini terinspirasi dari chef kami. Inspired by chef kami. Kemarin chef kami buat Beef salmon pakai beef puree. Yes. Iya, Chef, hidangan ini terinspirasi oleh chef kami yang sebelumnya datang ke galeri. Ini sejauh saya ketahui ya selama my experience in the culinary industry. Kalau kamu mau confit a fish, kenapa banyak digunakan salmon? Karena warnanya yang cerah. Di sini grouper di confit is fine, cari teksturnya, tapi pasti dia akan pucat. Maka dari itu biasanya all the small components atau garnish itu ditaruh di atas si ikan to make them visually menggiurkan. Aku pilih pakai grouper soalnya aku memang maunya pakai white fish.
Soalnya kalau salmon itu rasanya very strong dan aku mau yang mild aja. To be honest, I love the velouté. Ya, velouté is really good. Di sini cuman apakah itu cocok dengan your fish puree? We need something else on the plate untuk bisa enjoy the fish, terutama untuk bisa enjoy the fish and the velouté. Oke? Tiba, kalau dari saya sih nothing wrong with the dish ya. It's simple, plain, straightforward. Mungkin spinach, tomatoes nggak penting di sini ya. Bisa tambah lagi peas and more carrots. Velouté is nice, lemon zest. Coba menambahkan a spring dish ya. Kalau misalnya if you want to take it up a notch, after you confit the fish, kalau kamu mau di smoke sedikit untuk menambahkan aroma ya. Sebenarnya aku mau nambahin salad biar whole dish-nya aku itu lebih bervolume dan lebih rame. Tapi ternyata salad yang aku buat ala minute menjadi nilai minus di hidanganku. Hey Diva, classic dish. Pea puree nice and smooth. Your velouté saya juga suka. Setuju sama Chef Arnold. Tidak harus lemon zest, tapi you need something on the nose. Ketika orang makan, ada rasa dulu, ada aroma. Ini manisnya ada, acidity-nya ada, itu semua di lidah saya. Tapi ketika saya selesai makan, nggak ada aroma yang stay, yang bikin kita mau lagi. Makanya biasanya pea suka di pair dengan mint, let's say, atau dengan lemon, atau dengan apa yang aromatic. It's good. Pea-nya, kalau memang mau di-highlight, setuju. Nggak perlu spinach, add more peas. Pea tendril-nya banyakin lagi, perbanyak lagi. Aduh, aku kurang menambahkan ingredients yang paling penting yaitu Snoopy di hidangan aku. Padahal menurut aku itu udah lumayan banyak. Ini sebenarnya enak ya. Carrot, peas, carrot, peas, carrot, peas. Terus kamu taruh your fish on top. Terus bikin pea puree nanti didolop di tempat. Yeah, or make a very nice salad, pea tendril salad dengan other herbs, dengan mint. Dengan ini kamu buat a nice and tangy lemon dressing. You put it on top of the fish, and then it's bright. Yeah. Thank you, Diva. Thank you, Chef.